Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105. Di sini saya akan membuat video pengolahan data praktikum sistem informasi geografis, materi geoprocessing. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, yang dimana geoprocessing sendiri merupakan serangkaian operasi analisis yang biasanya dilakukan untuk data spasial dalam sistem informasi geografis, yang dimana dapat digunakan untuk memanipulasi data spasial. Fungsi dari geoprocessing sendiri terbagi menjadi 7 tools. Yang pertama itu ada dissolve. Dissolve ini merupakan proses untuk menggabungkan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan kesamaan informasi. Gunanya itu untuk mempercantik tampilan pada peta. Lalu ada erase. Erase itu untuk menghapus bagian yang tidak diperlukan. Lalu ada merge, yang dimana merge ini digunakan untuk menggabungkan beberapa file data spasial untuk menjadi satu file yang baru. Lalu ada clip ini untuk memotong poligon dari data spasial yang tumpang tindih dengan poligon lain. Lalu ada intersect sendiri itu merupakan penggabungan dua file atau lebih untuk menjadi file baru. Lalu ada union, yang dimana union ini berfungsi sama seperti intersect, yang membedakannya itu hanya pada batas area peta akhirannya, yang dimana union ini menggunakan batas peta untuk overlay-nya itu tetap dipertahankan. Lalu yang terakhir itu ada buffer. Buffer sendiri itu pembentukan area di sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Nah, mungkin langsung saja pengolahan datanya menggunakan software ArcGIS. Nah, setelah masuk ke software ArcGIS-nya, yang pertama itu kita add data terlebih dahulu. Nah, lalu di sini masukkan data SAP Indo, lalu klik add. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kita klik kanan pada datanya. Lalu ke open attribute table. Lalu kita klik pada bagian table option. Lalu kita pilih yang select by attribute. Di sini kita menggunakan rumus provinsi sama dengan, lalu klik yang get unique value ini. Nah, di sini saya menggunakan wilayah kajian NTT. Nah, lalu di sini apply aja. Nah, kalau udah di sini kita close, ini kita silang. Nah, lalu di sini datanya kita klik kanan lagi. Lalu kita ke data ini, lalu export data. Nah, untuk export ini pilih yang selected feature ini. Lalu untuk output kita buat folder, lalu dalam folder itu kita buat geodatabase. Nah, di sini kita beri nama saja NTT. Lalu save, lalu klik OK, lalu klik yes. Nah, kalau udah muncul seperti ini, lalu di sini kita klik kanan lagi pada data awal SAP-nya, lalu kita klik open attribute table lagi, lalu kita klik kanan table option lagi, lalu pilih yang select by attribute, lakukan seperti tadi. Lalu kalau tadi provinsi, sekarang kita menggunakan yang kabupaten. Nah, lalu sama dengan, lalu get unique value. Nah, di sini saya menggunakan dua kabupaten. Yang pertama itu ada kabupaten Sumba Barat. Lalu klik play, lalu close, lalu
close saja, lalu klik kanan lagi datanya, lalu klik data, export data. Sini juga kita beri nama Sumba Barat, lalu klik save, lalu klik OK, lalu klik yes. Nah, lalu kita lakukan hal sama lagi, open attribute table, select by attribute, kabupaten sama dengan get unique value, lalu Sumba Timur, lalu play, lalu close, lalu di sini kita klik kanan lagi data, lalu ekspor data. Sini kita beri nama Sumba Timur, lalu klik save, lalu klik OK. Di sini kita bisa zoom. Nah, jadi ini merupakan dua wilayah kajian yang saya gunakan, yaitu ada Sumba Barat, Sumba Timur, dan juga Sumba Barat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan untuk pembuatan data dissolve dan yang lainnya. Nah, kalau udah kita klik yang geoprocessing ini, lalu kita klik yang dissolve. Nah, pada bagian input feature ini, di sini kita masukkan yang NTT. Nah, lalu untuk input feature-nya di sini kita beri nama dissolve, tapi pastikan untuk ruang penyimpanannya itu disamakan seperti yang di awal ya. Nah, di sini kita beri nama dissolve. Oke, lalu klik save. Lalu di sini kita klik OK aja. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kalau udah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat iris. Caranya itu kita ke geoprocessing, lalu ke arch toolbox, lalu ke analysis tools, lalu ke overlay, lalu pilih yang iris. Nah, untuk input feature-nya itu kita menggunakan yang data NTT. Lalu untuk iris feature-nya ini sebenarnya pilih salah satu aja. Untuk kabupatennya Sumba Barat ataupun Sumba Timur. Di sini aku pakai yang Sumba Barat. Nah, untuk output feature-nya itu kita namai iris, lalu klik save, lalu klik OK. Nah, kalau udah kita checklist saja yang Sumba Timur, NTT, dan yang lainnya, hingga menyisakan iris dan juga Sumba Barat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan merge. Sini kita unchecklist saja irisnya, lalu kita checklist untuk provinsi dan juga kabupatennya, lalu kita ke geoprocessing lagi, lalu pilih yang merge. Untuk input dataset kita masukkan yang Sumba Timur dan juga Sumba Baratnya. Lalu di sini untuk namanya kita beri nama merge, lalu klik save, lalu di sini klik OK aja.
tunggu prosesnya. Kalau udah kita ke katalog, lalu kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu save file. Ini kita beri nama clip, lalu untuk fitur type-nya pilih yang polygon, lalu untuk koordinasinya pakai WGS 1984, klik OK. Oke, kalau udah di sini kita zoom lagi. Nah, kalau udah di sini kita klik editor, start editing, yang clip, lalu klik OK, lalu ke creator filter, lalu ke clip, lalu kita pilih yang rectangle, lalu di sini kita clip saja. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik editor, lalu save edit, lalu stop editing. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik ke geoprocessing lagi, lalu pilih yang clip. Pada bagian input feature kita masukkan yang entity, lalu untuk clip feature-nya kita masukkan yang clip, lalu untuk output feature class-nya kita ketik clip save, klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya itu kita akan membuat intersect. Di sini kita unchecklist dulu untuk clip, merge, dan kabupatennya hingga menyisakan entity-nya saja. Lalu di sini kita klik katalog lagi, lalu pilih penyimpanan, klik kanan, new, lalu ke save file, lalu di sini kita beri nama intersect, lalu untuk fitur type-nya polygon, lalu koordinat sistemnya WGS 1984, lalu klik OK, lalu klik OK. Lalu di sini kita klik editor, lalu start editing, lalu di sini kita pilih yang intersect, lalu klik OK, lalu ke create filter, lalu klik intersect, lalu pilih yang circle. Di sini bebas ya. Nah, kalau udah klik 2 kali, lalu ke editor, lalu save edit, lalu stop editing. Nah, lalu di sini kita ke geoprocessing lagi, lalu pilih yang intersect. Lalu di sini untuk input feature-nya masukkan yang entity, lalu masukkan yang intersect. Lalu untuk output feature-nya kita beri nama intersect. Lalu di sini kita klik OK. Kita klik save, lalu klik OK. Tunggu prosesnya selesai. Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini untuk yang intersect. Nah, selanjutnya kita akan membuat onion. Lalu kita di sini cek saja untuk intersect dan intersectnya. Lalu di sini kita klik katalog lagi, lalu tempat penyimpanan, klik kanan, new, save file lagi, lalu beri nama onion, lalu untuk fitur type-nya polygon, lalu koordinat sistemnya WGS 1984, klik OK, lalu klik OK, lalu di sini start editing, lalu pilih yang onion, lalu klik OK, lalu di sini create feature, lalu klik onion, lalu circle. Nah, di sini kita buat. Nah, kalau udah klik kanan, lalu editor, save edit, stop editing. Nah, kalau udah kita ke geoprocessing, lalu pilih yang onion. Pada input feature masukkan yang entity dan juga onion.
Lalu untuk output feature-nya kita beri nama onion. Lalu save, lalu klik OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kalau udah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat buffer. Ini kita uncheck saja yang untuk onion dan juga onion yang di bawah. Lalu di sini kita checklist entity Sumba Barat sama timurnya. Nah, lalu di sini kita klik katalog lagi, lalu penyimpanan, klik kanan, new, save file. Lalu di sini kita ketik buffer. Lalu untuk fitur type-nya pilih yang polyline. Lalu untuk sistem koordinatnya pakai WGS974, klik OK, OK lagi. Lalu di sini klik editor, start editing, pilih yang buffer, lalu klik OK. Lalu ke create feature, lalu klik buffer, lalu pilih yang line. Untuk itu kita pakai fitur yaitu trace ini. Sebelum itu kita zoom terlebih dahulu untuk mempermudah. Lalu kita ke create feature lagi, klik buffer, lalu line. Nah, di sini kita pakai fitur yang trace ini. Nah, jadi kita bisa membuat garis yang dari sini hingga ke sini. Kita mulai. Nah, kalau udah diklik 2 kali, lalu ke editor, lalu save edit, lalu stop editing. Nah, kalau udah seperti itu kita klik processing lagi, lalu pilih yang buffer. Pada bagian input feature masukkan buffernya. Lalu untuk linear unit ini masukkan 2. Lalu untuk decimal degree-nya ini pilih yang kilometer. Lalu untuk output feature jangan lupa diberi nama buffer. Klik save, lalu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk yang buffer. Nah, jadi di sini untuk hasil desainnya itu seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu ada iris. Untuk iris sendiri kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Lalu untuk merge kurang lebih untuk merge itu hasilnya itu seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada clip. Nah, clip ini untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu ada intersect. Intersect itu kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada onion. Nah, untuk onion itu kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Dan yang terakhir itu ada buffer. Nah, untuk buffer ini kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Nah, mungkin sekian pengolahan data dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.